Tribuners semuanya dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya di sini Truli Oktopurba. Dan tentu saja dengan saya Edi Wahyuni. Ya, di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 ya. Kalau tidak salah hari ini bertepatan dengan hari hari apa ya? Tapi kayaknya besok hari HAM ya, hari HAM internasional ya. Hari HAM internasional ya. Iya. Nah, hari ini hari kedua kayaknya ini kah hujan terus mulai pagi sampai sore ya. Iya, sejak semalam ya. Hujan luar biasa sepanjang hari, nanti sebentar berhenti sebentar. Turun lagi begitu seterusnya ya. Dan di luar juga tadi masih lumayan terasa ya. Iya. Nih, Kak, dan harus pakai mantel biar tidak kena gitu ya. Bagi yang berkendaraan roda Bagi yang 2 ya. Roda 2, iya. Tapi sepertinya hujan merata ya Truli ya di seluruh mungkin Medan udah pasti ya. Iya, Kemudian di daerah-daerah lain sepertinya juga informasinya begitu, hujan yang merata dan memang ini ber Desember masih terasa suasana penghujannya. Dan kita selalu diingatkan untuk hati-hati ya. Tetap waspada ya. Waspada juga. Dan sepertinya memang di penghujung tahun ini, akhir tahun ini memang banyak bencana ya ini. Banjir, gempa bumi, erupsi juga ini. Jadi memang kita harus ekstra waspada apa nih. Iya, selain itu Truli ini Desember ya untuk umat Nasrani ya yang sebentar lagi merayakan Natal persiapan, ya. Suasananya juga sudah mulai terasa Truli di beberapa tempat jual beli pernak-pernik ya, aksesoris untuk persiapan Natal juga sepertinya sudah mulai ramai oleh pembeli dan sepertinya setelah 2 tahun kemarin pandemi tahun ini akan sedikit lebih meriah ya karena sudah tidak lagi pembatasan aktivitas. Betul. Jadi dan ini tentunya menjadi berkah bagi pedagang aksesoris kayaknya ya. Iya, omset meningkat, pendapatan meningkat ya. Betul. Semoga begitu ya. Ya, baik. Baik Tribuners, untuk tidak memperlama lagi, saat ini tim redaksi sudah menyiapkan 3 berita seperti biasa. Yang pertama itu adalah dari kasus pelecehan seksual ya. Jadi di Polsek ini, Polres Pelabuhan Belawan itu menangkap seorang pria pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan modus tebak-tebakan rasa permen pada hari Jumat 9 Desember ya. Diketahui pria tersebut bernama Ridwan, usia 25 tahun, yang bekerja sebagai marbot di masjid di kawasan Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuan Kota Medan. Adapun korbannya merupakan bocah perempuan berinisial R berusia 5 tahun. Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan Ibda Rostati mengatakan pelaku melakukan perbuatan tersebut di gudang Masjid Jamid di mana pelaku mengajak korban yang baru selesai mengaji untuk bermain tebak-tebakan rasa permen dengan mata korban yang tertutup. Dikatakannya saat itu juga korban sempat merasa kebingungan akibat rasa kemaluan pelaku yang tidak enak di dalam mulutnya hingga anak tersebut pun muntah ya. Minta maaf ya, mungkin informasinya agak vulgar ya. Oke. Dia juga mengatakan bahwa pengakuan pelaku sudah menargetkan 4 orang anak, namun pelaku sudah berhasil melakukan perbuatannya terhadap 2 anak di bawah umur. Pelaku terancam pasal 76 junto pasal 82 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman pidana 5 hingga 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Si pelaku memasukkan kemaluannya ke mulut si anak. Nah, ini rasa apa? Oh, rasanya nggak enak. Kemudian digantinya kembali dengan permen. Begitu seterusnya sembari si pelaku ini onani sampai dia orgasme mengeluarkan sperma di mulut si korban. Kemudian si anak tadi muntah. Nah, di sini rasanya nggak enak. Rasa apa ini? Rasa yogurt, begitu kata pelaku. Jadi target dia sudah ada 4 orang lagi namun tidak berhasil. Yang sudah berhasil itu 2 orang, seperti itu. Anak-anak yang jadi korban ini usia berapa, Bu? Usianya ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun. Untuk selanjutnya, Bu, hukuman yang menjerat si pelaku ini apa, Bu? Undang-undang yang dilanggar adalah pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Bu, untuk kedepannya, Bu, apakah ada
pemeriksaan lagi Bu, korban-korban selanjutnya seperti apa Bu? Jadi korban itu yang melapor itu adalah satu, kemudian korban yang lainnya kita jemput bola untuk mem-BAP-nya karena mereka tidak mau untuk datang ke Polres. Nah, jadi pelapornya ini hanya satu, namun korban lainnya kita jadikan saksi. Halo Bang, belum ada balasan Bos. Sudah mempersiapkan itu permen tangga ya? Ya, cukup ini ya, prihatin ya Sadis kita ya, karena luar biasa. anak-anak masih di bawah umur yang usianya 5 tahun ya. Untuk mengetahui seperti apa informasi terkini dari perkembangan dugaan kasus pelecehan seksual ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Aprianto. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Rudi dan Kak Esti. Iya, pertanyaannya ini Aprianto, ini korbannya ini semuanya anak di bawah umur, laki-laki atau perempuan atau semuanya ini perempuan? Untuk korbannya ini keduanya perempuan Bang, yang berinisial R usia 5 tahun dan satu lagi inisial S umur 9 tahun Bang. Oke, iya. Nah, mereka memang ini ya, apa namanya, untuk apa? Untuk lokasi gitu, sehari-hari memang selalu di situ? Ya Bang, kebetulan si korban ini baru selesai mengaji Bang, sekitar pukul 4:30 sore, dan pelaku saat itu pun melihat si korban ini sedang bermain di sekitaran masjid itu Bang, dan dia pun mengajak si korban ini ke gudang masjid yang berada di dekat masjid Bang, dan mengajak menawari si korban dengan permainan tebak-tebakan, yaitu tebak-tebakan rasa permen Bang, dengan hadiah Rp5.000 Bang. Kemudian Aprianto, ini si marbot ini apakah memang dia menetap di masjid itu atau dia di sekitaran masjid? Dari informasi dari warga sekitar di sana tadi Kak, dia memang menetap Kak, kurang lebih udah 3 tahunan Kak dia di sana Kak. Dia merupakan pendatang atau warga asli di situ, Aprianto? Dari informasi warga itu Kak, katanya warga daerah Labuan itu Kak, daerah Medan Labuan. Kemudian apakah ada informasi juga Aprianto dari warga sekitar, apakah memang sehari-hari si pelaku ini ada gelagat-gelagat yang Mencurigakan gitu. Ya, mengarah pada inilah ada kelainan seperti itu Aprianto? Dari pantauan warga Kak yang sering ke masjid itu Kak, dari kelakuan si pelaku ini biasa-biasa ya Kak, dia melakukan sholat seperti biasa, membersihkan masjid seperti biasa, tidak ada kelakuannya yang mencurigakan Kak. Iya, ini sudah berapa lama ya terjadinya? Apakah hanya di hari Jumat hari ini gitu? Ini kan penangkapannya ya. Artinya kejadiannya ini sudah berapa lama gitu menurut informasi dari pihak kepolisian gitu? Kejadiannya ini yang untuk si R ini pada tanggal 20 November Bang. Oh, berarti hanya baru satu hari? Baru satu kali? Satu hari itu gitu ya kejadiannya? Enggak Bang, seminggu sebelum yang si R ini Bang, dia pun melakukan pada si S Bang. Korban pertama dia itu si S Bang. Oke, iya. Kemudian mungkin pertanyaannya lagi Aprianto, bagaimana si anak ini sadar bahwa apa yang dilakukan itu ternyata menyimpang begitu? Apakah dia pada saat itu Kak, si korban ini kan ditutup matanya menggunakan kain, dan pada saat ditutup kain ini si korban mau ucapkan bahwa tebak-tebakan ini adalah tebak-tebakan rasa permen. Dan pada saat mata korban dulu ditutup, si korban itu membuka mulut yang dikiranya akan dimasukkan permen, namun rupanya yang dimasukkan merupakan alat vitalnya Kak. Namun pada saat itu dia sempat bingung Kak, karena rasanya yang aneh, dan si pelaku ini pun sembari melakukan masturbasi Kak, hingga klimaks di mulut si korban itu Kak, hingga korban pun sempat mengalami muntah Kak. Aprianto, kemudian di lingkungan masjid itu pada saat peristiwa, selain si marbot sang pelaku, apakah ada orang dewasa lain yang melihat aktivitas anak-anak di situ? Karena kan itu ada belajar mengaji di situ di masjid itu ya. Memang pada saat itu Kak ada beberapa orang dewasa di sekitar masjid, namun tidak mengetahui itu karena memang terjadinya di sebuah gudang yang di belakang masjid itu Kak. Iya ya, tidak mencurigai gitu, ada gelagat-gelagat yang yang tidak diduga mungkin ya, nggak ada ya perasaan seperti itu ya, dugaan-dugaan seperti itu ya. Iya Kak, dari warga pun memang mengucapkan ya perilaku si pelaku ini seperti biasanya normal aja Kak, tidak ada mencurigakan Kak.
Kalau si pelaku sendiri, apakah dia memiliki keluarga atau dia sendiri? Nah, kalau dari informasi Kak, dia mempunyai keluarga namun di daerah Medan Labuan, namun dia tidak menyebutkan di daerah mana Kak. Oh begitu ya, tapi dia memang menetap di masjid itu ya? Iya Kak. Iya. Baik Aprianto, terima kasih. Semoga kasus ini bisa secepatnya diselesaikan ya. Anak-anak bisa didampingi, mungkin pasti akan mengalami traumatik ya. Jadi butuh konseling untuk si anak ini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian juga ya. Terima kasih Aprianto laporannya. Ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Selamat sore Kak. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih Aprianto untuk laporannya. Cukup ini ya. Mudah-mudahan jadi ini di lingkungan masjid yang merupakan tempat ibadah ya Tululi ya. Jadi ini memang sebuah peringatan lah bagi kita ya. Agar supaya selalu waspada, selalu siapapun itu, kita nggak pernah tahu ya bagaimana yang ada di dalam kepalanya, kemudian berimplikasi pada tindakannya yang menyimpang. Siap. Oke. Lanjut berita kedua Kak, ini masih dari bencana nih. Tapi bencana alam. Oke, ini kalau kita tadi sudah cerita tentang hujan di Kota Medan, ini ada laporan dari Karo terkait hujan juga. Iya, Tribuners, akibat tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan Kabupaten Karo sejak kemarin petang, membuat pohon tumbang di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Brastagi. Diketahui pohon yang tumbang di bagian tanah berbukit tersebut sempat menimpa kabel listrik di jalan utama Brastagi menuju Medan. Ketika dikonfirmasi, Koordinator Pelayanan Teknis PLN Kantor Brastagi, Mahyudi Ginting, mengaku dari peristiwa tersebut 3 unit tiang listrik milik PLN tumbang. Ia menjelaskan dari keempat tiang listrik tersebut, 2 diantaranya yang setinggi 9 meter dan 2 lagi setinggi 13 meter. Dijelaskan Mahyudi, untuk jaringan sendiri memang dari peristiwa ini sempat terjadi pemadaman karena terkendala. Untuk yang padam, ada sebanyak 64 trafo yang mengalami kendala jaringan. Kemudian amatan dari Tribun Medan, beberapa orang petugas dari PLN Brastagi masih terus melakukan perbaikan untuk mengantisipasi adanya jaringan yang terganggu. Mahyudi menjelaskan untuk kendala yang dialami, proses perbaikan sampai saat ini dikarenakan cuaca yang masih belum bersahabat, artinya masih terkendala ya. Namun begitu, ia mengaku pihaknya tetap akan melakukan perbaikan dengan waktu yang dimaksimalkan. Dan Tribuners dan Truli juga, kita akan saksikan videonya seperti apa kondisi yang menimpa di Taman Hutan Raya atau Tahura. Kita saksikan. Empat tiang, 2 tiang 13 meter, 2 tiang 9 meter. Jadi yang padam waktu pertama tadi kejadian sekitar yang padam ada sekitar 64 trafo. Lalu kami manuver dari Pancur Batu. Jadi sekarang jam 6 pagi tadi ya. Jam 6 pagi tadi, sekarang hanya yang padam hanya 5 trafo lagi. Desa Raja Bernah, Daulu Dalam, hanya itulah sama yang padam. Hanya 2 kampung, tapi 5 trafo. Ya, tiang, kabel, apalah tiang dan aksesorisnya, tiang, kabel dan aksesorisnya gitu. Ini kita nunggu apa Bang? Tadi malam kan karena macet, jadi kita nunggu suplai material lah istilahnya dari gudang Sumbul, nunggu tiang. Menunggu yang datang dari Sumbul, kita udah gali lubang nyambung kabel gitu. Kita nunggu tiang aja Bang. Untuk diganti ini hari kurasa mungkin karena cuacanya kurang bersahabat, entah agak sore, tapi yang pasti nanti sekitar jam-jam ini jam berapa ini?
setengah jam lagi udah nggak ada lagi yang pelanggan kita yang padam. Gitu, Pak, ya? Iya, dari NR1 itu feedernya yang feeder penyulang dari Pancur Batu. Ya, Tribuners, itu tadi kondisi terkini ya di Taman Hutan Raya Tahura di Brastagi. Akibat hujan tadi ya, banyak pohon yang bertumbang dan mengakibatkan rubuhnya tiang listrik. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan yang ada di Brastagi dengan Muhammad Nasrul. Halo Nasrul, selamat sore. Halo, selamat sore Kaiti. Iya. Nasrul, bagaimana di sana kondisinya saat ini? Mungkin bisa diceritakan untuk Tribuners. Ya, dapat saya sampaikan tadi terjadinya bencana atau terjadi peristiwa pohon tumbang yang terjadi di kawasan Tahura Brastagi, tepatnya di Jalan Jamin Ginting sekitar kilometer 5556. Ini pohon tumbang ini informasi yang didapat dari pihak kepolisian terjadi sekira pukul 5 dini hari tadi, Kak. Hari Jumat sekira pukul 5 dini hari yang menimpa jaringan listrik atau menimpa kabel listrik. Kemudian dari timpahan kabel listrik ini membuat 4 unit tiang listrik milik PLN ikut tumbang yang mengakibatkan juga arus lalu lintas sempat terkendala karena pohon yang tumbang ini melintang ke jalan serta banyaknya sambungan kabel-kabel listrik dari PLN yang juga menutupi jalan sehingga sempat terjadi kemacetan sekitar hampir 2 jam tadi begitu, Kak. Iya. Nah, jadi ini kan bagaimana apa penyebabnya ini sampai ini tiang listriknya ini tertimpa? Apakah karena ini longsor atau ada faktor lain gitu? Kalau yang seperti pantauan saya tadi di lapangan, Bang, ini pohon ini memang berada di bagian perbukitan di kawasan Tahura ini, yang dimana jika kita datang dari arah Kota Medan, dia berada di perbukitan sebelah kanan yang saat jatuh dia langsung menimpa kabel listrik dan melintang ke jalan begitu, Bang. Iya. Yang Ya, silakan lanjutkan. Ini juga diperkirakan atau diduga disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi sejak kemarin. Sampai saat ini, hari ini juga curah hujan di Kabupaten Karo masih diguyur hujan, namun dengan intensitas yang lebih rendah begitu, Kak. Nasrul, dari kejadian yang tadi jam 5 pagi ya diperkirakan ya, sampai kemudian kondisi bisa mungkin normal belum, tapi paling tidak sudah ada perbaikan sedikit sehingga lalu lintas lancar, kira-kira berapa lama? Kemudian berapa lama PLN tiba di lokasi sampai untuk melakukan perbaikan jaringan? Ya, informasi yang saya dapat tadi, Kak, setelah terjadinya peristiwa ini dan kemacetan tadi mulai diketahui subuh tadi, Kak. Kemudian pihak kepolisian sudah bersiaga di lokasi sekira pukul 7 dan hingga pukul 8. Personel kepolisian dan langsung bekerja sama dengan pihak PLN untuk melakukan evakuasi pohon dan jaringan listrik yang melintang di jalan ini, Kak. Untuk perbaikan sendiri atau proses evakuasi sendiri dilakukan tadi hampir 1,5 jam. Selanjutnya sekira pukul 9:30 sampai pukul 10 arus lalu lintas sudah kembali normal begitu, Kak. Iya. Dan sampai tadi saya di lapangan pihak PLN juga masih terus melakukan perbaikan begitu, Pak. Ini akses utama ya, Medan Brastagi ya. Apakah ada alternatif akses? Untuk alternatif sampai saat ini belum ada, Pak. Paling kalau misalnya memang ini terlalu crowded, pengendara dialihkan menuju ke jalur Langkat begitu, Kak. Yang nantinya akan tembus di daerah Simpang 4 begitu, Kak. Oke, Nasrul, kemudian ini pohon kan dan sekarang ini curah hujan masih tinggi ya sampai sekarang ya. Kira-kira apakah ada antisipasi dari pihak terkait? Barangkali ada pohon-pohon lain yang berada di lereng atau di perbukitan itu yang kemungkinan bisa terjadi lagi seperti itu. Kira-kira bagaimana? Apakah ada upaya-upaya misalnya pemangkasan atau apa begitu? Sampai saat ini, Kak, untuk informasi ini dari pihak kepolisian juga masih sekedar himbauan. Dan untuk perihal pembersihan, dikarenakan ini merupakan jalan nasional yang pihak Kabupaten Karo tidak memiliki wewenang penuh untuk melakukan normalisasi atau
pemotongan pohon yang ada di tebing, sehingga nantinya kemungkinan akan dikoordinasikan dengan pihak Balai Jalan dan provinsi untuk melakukan pembersihan lagi begitu Kak. Iya, kalau dari mereka sendiri kira-kira memang ada nggak pohon-pohon yang kira-kira rawan atau berpotensi untuk tumbang lagi seperti kejadian sebelumnya? Kalau dari amatan ya? Seperti pantauan saya tadi ada juga Kak, kalau misalnya dia datang dari arah Brastagi, ada satu pohon yang cukup membahayakan atau berpotensi membahayakan bagi pengendara karena dia posisinya sudah cukup miring. Ini yang diharapkan menjadi perhatian bagi instansi terkait begitu Kak. Seperti dilakukan pemangkasan atau pemotongan langsung begitu. Ada banyak atau hanya satu atau ada banyak mungkin pohon-pohon yang ada di situ? Seperti yang saya lihat untuk tadi yang cukup membahayakan berpotensi itu satu Kak. Satu ya. Namun memang dia kondisi ukurannya cukup besar, jika itu tumbang bisa menutup akses utama Medan Brastagi nih Kak. Oke, kemudian pohon yang tumbang itu sendiri, yang sudah tumbang ini, apakah itu merupakan pohon tua atau karena memang posisinya yang membahayakan, atau karena tuanya dia makanya sehingga tumbang? Kalau berdasarkan pemantauan saya tadi di lokasi, memang untuk kondisi pohonnya juga terlihat sudah tua karena tumbangan pohon ini juga beberapa bagian itu sudah patahan, bukan merupakan kayu yang masih cukup kuat begitu Kak. Namun juga salah satu faktor lainnya juga karena berada di bagian tebing dengan ditambah intensitas curah hujan yang cukup tinggi, kemungkinan bagian bawahnya sudah tidak lagi kuat gitu Kak, menampung atau menopang si pohon ini gitu. Baik Nasrul, Truli ada yang mau ditanya? Cukup. Oke, terima kasih Nasrul, semoga bisa segera teratasi ya, jaringan listrik bisa kembali normal. Kalau lalu lintas tadi sudah dapat saya sampaikan normal Kak, ya. Untuk jaringan listrik sampai tadi saya di lapangan sudah dilakukan perbaikan dan pihak PLN juga sudah mengalihkan jaringan listrik menuju ke diambil dari arah Pancur Batu, sehingga daerah-daerah yang sempat padam listriknya sudah bisa kembali dialiri oleh listrik begitu Kak. Sudah menyala ya. Baiklah, terima kasih Nasrul. Cepat sekali diantisipasi ya. Iya, betul sekali karena ini jalan lintas ya. Iya, akses utama. Terima kasih Nasrul. Laporannya ditunggu laporan-laporan selanjutnya ya dari Brastagi sekitarnya. Ya, sama Kak. Iya. Baik. Oke, cukup salut untuk pihak ini ya, pihak pemerintah ya, mungkin karena ini juga jalan lintas ya. Satu, yang kedua akhir tahun Truli. Betul ini sekali. Kan pasti akan ada tingkat kunjungan wisata yang tinggi ya ke arah Brastagi ya. Jadi memang harus cepat diselesaikan. Iya, baik. Baik, Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir. Gimana ini yang soal UMK ya. Oke, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi telah menetapkan besaran upah minimum kota se-Sumatera Utara. Edi telah mengeluarkan surat keputusan masing-masing UMK kabupaten kota tersebut pada 7 Desember 2022. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Baharudin Syagian, mengatakan, dari total 33 kabupaten kota di Sumut, 7 diantaranya mengikuti upah minimum provinsi sebesar 7,45%. Sementara 25 kabupaten kota lainnya sudah ditetapkan UMK-nya dan 1 daerah belum mengirimkan usulan UMK. Menurut Baharudin, pada tahun 2023 seluruh kabupaten dan kota mengalami kenaikan UMK yang cukup signifikan. Misalnya seperti Kota Medan mengalami kenaikan sebesar Rp253.472,51 atau naik sekitar 7,52%. Untuk penetapan UMK, Baharudin mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi dan monitoring untuk memastikan pihak pengusaha menjalani aturan yang sudah ditetapkan. Pihaknya juga membuka posko pengaduan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Sumut Jalan Asrama Medan untuk pengaduan terkait hubungan industrial. Nah, seperti apa video dari penetapan UMK? Mari kita saksikan videonya berikut ini. Apa penetapan itu? Tentu penetapan itu adalah berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah yang kita lihat, kita rapatkan dengan DPD provinsi, sehingga angka-angka yang ada di situ itu sudah kita analisa ya, maka kita tetapkanlah UMK kabupaten kota tahun 2023 ya, sebesar masing-masing daftar yang sudah saya kirim sama kalian ya. Ada satu kabupaten yang belum mengirimkan karena memang katanya
kepala daerahnya atau bupatinya ya, bupatinya sedang berada di luar kota, yaitu adalah Kabupaten Padang Lawas Utara. Selebihnya sudah ditetapkan SK-nya sejumlah 25 kabupaten kota, ada 7 kabupaten kota ya yang menggunakan UMK di UMP 2023 itu kan sekitar 253.472,51 sen. Nah ini kenaikan di Medan ya. Nah kalau dipresentasikan dia sekitar 7,52% gitu. Jadi memang tahun ini semua kabupaten kota mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya yang semula 2-3 tahun yang lalu ke belakang ya tidak pernah naik signifikan, hari ini cukup bagus ya kenaikannya. Ada yang 200.000 ya, ada yang 180 sekian ribu, dan justru ada juga yang mencapai paling tinggi 253 ya, ini ya 253.000 sekian. Nah ini mungkin yang bisa. Oke, Hore akhirnya ini ya naik ya setelah UMK-nya. beberapa kali tidak naik karena betul. alasan pandemi. Karena Semoga ini bisa cepat direalisasikan ya. Betul, ini cukup tinggi ya sebenarnya ya kenaikannya dibandingkan 2 tahun di masa pandemi kemarin ya. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter di Medan, Retin Ritonga. Selamat sore, Retin. Nah, iya baik, Retin. Ini masih ada satu daerah ya yang belum sedang dalam proses nih, Padang Lawas Utara atau Paluta. Nah, ini kapan kira-kira akan disampaikan? Atau ada batasan gitu, kalau misalnya tidak disampaikan sampai batas tanggal sekian, yang terjadi adalah begini gitu, seperti apa kira-kira? Sanksi. Mungkin bukan sanksi ya, mengikuti ini ya. Kabupaten Padang Lawas Utara itu masih ditunggu hingga minggu depan, Bang. Karena bupatinya masih berada di luar kota sampai akhir minggu ini. Jadi Kepala Dinas Tenagakerjaan Pak Baharudin kemarin mengatakan masih ditunggu prosesnya sampai di pekan depan. Mereka mengirimkan usulan UMK dan nantinya akan ditetapkan melalui SK Gubernur. Begitu, Bang. Oke. Kalau tidak ada sampai minggu depan, gimana? Apakah yang diikuti yang ini? Yang provinsi? Iya, berdasarkan ketentuan dari Dinas Ketenagakerjaan memang paling tidak harus mengikuti UMP, Bang. Tapi mereka memastikan kalau di minggu depan pasti udah dikirim oleh Padang Lawas Utara. Gitu, Bang. Hani, apakah ada tanggapan dari Serikat Buruh terkait UMK ini? Karena kan sepertinya walaupun ini sebetulnya lumayan ya Trul ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi kan ini masih di bawah tuntutan Serikat Buruh ini ya. Yang 10% ya. 7,sekian% ya. Ini kira-kira apakah sudah ada tanggapan mereka terhadap usulan-usulan UMK ini, Hani? Iya, kalau untuk buruh sendiri sebenarnya mereka sudah memberikan respon dari penetapan UMP kemarin, yaitu 7,45% dan kenaikan UMK di 33 kabupaten kota pada tahun 2023 nanti. Memang untuk tahun ini tidak ada yang di bawah 5%. Dan kalau yang dari yang kami wawancarai, Serikat Buruh berbeda-beda sebenarnya pendapatnya. Ada yang mendukung dan menyetujui UMK ini, penetapan UMK, tapi ada juga yang merasa kurang puas dengan kenaikan UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Kalau dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau SPMI, mereka mengaku cukup puas dengan kenaikan UMK yang ditetapkan khususnya di Kota Medan. Tapi untuk di kota-kota, kabupaten kota lainnya masih harus ditanyakan lagi, Kak, khususnya untuk di kabupaten-kabupaten kota di luar Kota Medan gitu. Kalau dari ini sendiri, Hani, dari asosiasi perusahaan barangkali seperti itu ya, yang paling berkepentingan kan ini salah satunya juga kan terhadap penetapan upah buruh ini. Kira-kira apakah sudah ada respon dari mereka? Apakah penolakan, persetujuan, atau bagaimana? Iya, kalau untuk pihak pengusaha memang kebetulan kemarin Gubernur Sumatera Utara
menghadiri pelantikan pengurus APindo Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumut, dan pada saat pengukuhan pengurus tersebut memang sempat dinyatakan oleh APindo Sumut mereka masih merasa keberatan, dan mereka mengaku bahwa persoalan penetapan UMP dan juga UMK ini masih menjadi pembahasan terus-menerus di setiap tahunnya. Dan untuk UMP dan UMK untuk tahun 2023 sendiri, mereka masih mengikuti kesepakatan pengurus APindo nasional, di mana APindo pusat sendiri saat ini tengah mengajukan judicial review terkait dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18. Mereka masih ada beberapa hal yang mereka merasa tidak sesuai, termasuk dengan penetapan Permenaker itu mereka menilai itu melanggar ketetapan Undang-Undang Cipta Kerja gitu Kak. Jadi pengurus APindo Sumut sendiri masih menunggu keputusan hasil judicial review mereka gitu. Kemudian Hani, kalau sedikit berandai-andai ya, seandainya lah memang judicial review tadi diterima oleh MK. Ini apakah MK, apakah UMK dan UMP yang sudah ditetapkan gubernur ini apakah akan diubah kembali atau tetap seperti yang sudah ditetapkan? Kira-kira ya, seperti jadi, apa kalau secara hukum? dari keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, beliau mengatakan mereka akan mengikuti peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi jika dari pusat peraturan nanti diperbaiki atau direvisi, tentu surat keputusan gubernur terkait UMP dan juga UMK akan direvisi. Tapi jika tidak, mereka juga akan mengikuti keputusan pusat juga, gitu Kak. Iya, artinya memang masih ini ya, masih belum final ini ya putusan ini ya, Truli ya. Baik, Truli, ada yang mau ditanya lagi? Cukup. Kak. Baik, Hani, terima kasih untuk laporannya, Hani. Kita menunggu kabar baik yang lain ya. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Kak, terima kasih Bang. Iya, Truli, jadi memang sepertinya ini belum final ya, Truli. Masih akan ada beberapa proses lagi yang harus diselesaikan sampai akhirnya memang UMK dan UMP ini bisa dinikmati oleh para buruh. Iya, dan mudah-mudahan Sumatera Utara dan Indonesia tentunya. Iya, mudah-mudahan ini jadi inilah ya. Ya, kita sebagai buruh tentu segar lah, ya. Sebagai buruh kita tentu bisa berharap ini bisa lolos ya. Betul. Karena kan ini jumlahnya ya lumayan lah ya, karena ya apapun ceritanya sekarang biaya hidup juga semakin tinggi. Oke, inflasi terus terjadi setiap bulan. Dan itu tadi sebagai penutup kita di sore hari ini dalam program Selamat Sore Medan. Terima kasih Tribuners untuk seluruh atensinya. Semoga apa yang kita sampaikan mendapat memberi manfaat untuk Tribuners dan juga untuk kita yang ada di sini. Saatnya saya Tiwayuni undur diri dan rekan saya Truli Okto, kita bertemu kembali di pekan depan. Selamat sore. Selamat sore, sampai jumpa lagi.